Ancaman serius bagi wilayah yang terletak di zona seismik disebabkan oleh gempa bumi. Bangunan yang banyak dijumpai di kota-kota padat penduduk memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kerusakan akibat gempa. Dampak dari rusaknya bangunan tidak hanya mengancam keselamatan manusia, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dalam perancangan dan pembangunan bangunan, aspek ketahanan terhadap gempa menjadi pertimbangan utama. Untuk menjaga kekokohan bangunan, pemilihan struktur baja merupakan langkah krusial. Konstruksi yang tidak tahan terhadap gempa tidak hanya mengakibatkan kerugian material yang besar, tetapi juga berpotensi menyebabkan jumlah korban jiwa yang signifikan. Seperti yang terjadi pada gempa di Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada tahun 2006. Peristiwa tersebut tercatat 100.000 unit mengalami kerusakan berat, 3.000 unit mengalami kerusakan sedang, dan 58.000 unit mengalami kerusakan ringan. Di seluruh dunia telah dikeluarkan berbagai standar dan pedoman untuk mengatur desain bangunan yang tahan gempa, seperti ASCE, American Society of Civil Engineers, Eurocode 8, standar Eropa, dan peraturan seismik nasional di berbagai negara. Walaupun pedoman ini memberikan dasar, tantangan khusus kerap muncul dalam mengoptimalkan desain baja struktural untuk memenuhi persyaratan lokal dan geodinamika yang beragam. Berikutnya adalah bab 2, yaitu gagasan. Yang pertama adalah kondisi kekinian. Dalam kondisi kekinian, optimasi desain struktur baja pada bangunan untuk meningkatkan ketahanan terhadap gempa merupakan kebutuhan mendesak yang terus berkembang. Pengalaman dari gempa-gempa terkini dan kemajuan teknologi telah membuka peluang baru dalam melebarkan pendekatan inovatif dan solusi yang lebih canggih. Pembaruan standar ketahanan gempa, terutama dengan memasukkan temuan terkini dari penelitian gempa, menjadi esensial untuk menjaga agar desain struktur dapat mengakomodasi karakteristik seismik lokal. Selain itu, kemajuan dalam teknologi simulasi gempa dan analisis dinamis memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang respons struktural dalam situasi gempa. Penggunaan material baja inovatif dengan karakteristik yang ditingkatkan seperti elastisitas yang optimal dan kekuatan yang lebih tinggi menjadi fokus penelitian untuk meningkatkan performa struktur saat menghadapi gempa. Teknologi sensor dan pemantauan struktural yang terkini juga dapat memberikan wawasan real time selama gempa, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kerusakan. Integrasi sistem cerdas dan kecerdasan buatan atau juga yang disebut dengan AI dalam desain struktur menjadi tantangan yang menarik, dengan potensi menciptakan struktur yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi gempa yang berubah-ubah. Pentingnya pembelajaran dari kejadian gempa terkini melibatkan evaluasi terhadap kegagalan dan keberhasilan desain struktur baja. Hal ini dapat membimbing pendekatan desain yang lebih cerdas, mengintegrasikan teknologi perkuatan struktural terkini, dan memberikan solusi yang lebih efektif dalam melindungi kehidupan dan harta selama gempa bumi. Dengan mempertimbangkan kondisi kekinian, ini penelitian yang difokuskan pada optimalisasi desain struktur baja dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ketahanan terhadap gempa dan keselamatan masyarakat. Kemudian adalah solusi yang ditawarkan sebelumnya. Desain struktur baja yang tahan gempa merupakan aspek kritis dalam rekayasa konstruksi. Untuk meningkatkan kinerja tahan gempa, pertama-tama perlu diperhatikan pemilihan material baja berkualitas tinggi yang memenuhi standar kekuatan dan elastisitas. Selain itu, menerapkan sistem perencanaan analisis gempa yang cermat seperti metode respons spectrum atau time history dapat membantu memahami respons terhadap gaya gempa. Kemudian yang berikutnya adalah pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan. Yang pertama adalah akademisi. Akademisi dapat membawa inovasi terbaru dalam struktur tahan gempa. Penelitian terkini dapat diintegrasikan dalam praktik desain. Kemudian adalah ahli struktur baja dan gempa. Konsultan ahli dalam bidang struktur baja dan gempa dapat memberikan wawasan mendalam terkait pemilihan material dan strategi mitigasi risiko gempa. Kemudian adalah kontraktor. Kontraktor memiliki peran praktis dalam menerapkan desain struktur. Kemudian adalah pemerintah dan regulator. Keterlibatan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa desain memenuhi standar keamanan dan peraturan gempa yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah strategis. Yang pertama adalah analisis dinamis yang teliti. Melakukan analisis dinamis dengan menggunakan perangkat lunak atau software dapat mengidentifikasi potensi titik lemah dan evaluasi respons struktural terhadap beban gempa.
Kemudian adalah pemilihan material berkualitas tinggi. Memilih material baja berkualitas tinggi yang memenuhi standar dapat membuat keamanan menjadi lebih baik. Kemudian adalah integrasi sistem penanganan gempa. Mengintegrasikan sistem pengaman seperti bracing dan shear walls dalam desain dapat memperkuat kestabilan struktur. Kemudian adalah penerapan teknologi dampers. Menerapkan teknologi dampers seperti dampers geser, viskositas, atau basis isolator untuk meredam energi gempa dan minimalkan deformasi. Kemudian adalah pengurangan risiko bencana. Memilih material baja dengan elastisitas yang baik, kekuatan yang memadai untuk mengurangi risiko kegagalan struktural. Kemudian adalah pematuhan standar gempa lokal. Mematuhi standar gempa lokal dan panduan keamanan struktural yang dikeluarkan oleh otoritas bangunan. Kemudian adalah edukasi dan pelatihan. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada profesional dalam industri konstruksi mengenai prinsip-prinsip desain gempa dan perkembangan terbaru dalam teknologi struktural. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, dari gagasan yang kita ajukan ini, proposal ini tuh mengeksplorasi dan mengusulkan optimalisasi desain struktur baja dalam konteks ketahanan terhadap gempa bumi. Fokus utama adalah mengidentifikasi, mengembangkan, dan menguji metode serta teknik terbaru guna meningkatkan ketahanan struktur dan mengurangi dampak kerusakan bangunan akibat gempa. Proses pengimplementasinya pun itu ada 7. Yang pertama, studi literatur dan riset awal, yaitu melakukan studi literatur mendalam tentang desain struktur baja, tahan gempa, dan riset awal terkait teknologi dan inovasi terbaru. Yang kedua, ada analisis dinamis dan simulasi. Yang ini merupakan cara menggunakan perangkat lunak simulasi gempa untuk melakukan analisis dinamis yang teliti terhadap desain struktur baja yang ada. Yang ketiga, ada konsultasi dengan ahli. Berkonsultasi dengan ahli gempa, ahli struktur baja, dan akademisi untuk mendapatkan wawasan mendalam dalam saran terkait optimalisasi desain. Berikutnya, yang keempat, adalah pemilihan material dan teknologi. Yang ini merupakan menentukan pemilihan material baja berkualitas tinggi dan teknologi modern yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan standar gempa. Berikutnya yang kelima adalah desain prototype. Di bagian ini adalah mengembangkan desain prototype yang mengintegrasikan semua konsep dan teknologi yang dipilih. Lalu berikutnya yang keenam ada uji gempa simulasi. Yang ini merupakan melakukan uji simulasi gempa terhadap desain prototype untuk menguji keefektifan dalam meningkatkan ketahanan terhadap gempa. Dan yang terakhir adalah validasi dan pembaruan. Pada bagian yang terakhir ini, kita melakukan validasi terhadap hasil uji dan melakukan pembaruan desain jika diperlukan, berdasarkan temuan dari uji simulasi kita. Nah, dampak dari gagasan kita adalah dengan mengoptimalisasi desain struktur baja, kita dapat meningkatkan keselamatan penduduk di wilayah yang rentan terhadap gempa. Desain yang dioptimalkan tidak hanya akan meminimalkan kerusakan bangunan, tetapi juga mengurangi risiko korban jiwa dan luka-luka selama peristiwa gempa bumi. Melalui penggunaan teknologi terbaru dalam analisis dan simulasi struktur, kita dapat memastikan bahwa desain tersebut memenuhi standar keamanan yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas juga, dan juga memberikan ketepatan yang diperlukan. Selain itu, kontribusi pada pengembang standar gempa lokal akan memberikan landasan yang lebih solid untuk desain struktur baja di wilayah tertentu. Dengan mengintegrasikan temuan terkini dari penelitian gempa ke dalam standar tersebut, kita dapat menghadapi tantangan yang unik dari kondisi seismik lokal dengan lebih efektif. Pada saat yang sama, upaya edukasi dan pelatihan terhadap para profesional dalam industri konstruksi akan meningkat. Kesadaran mereka pun akan meningkat terhadap prinsip-prinsip desain gempa dan perkembangan terbaru dalam teknologi struktural. Gagasan ini bukan hanya sekedar penyelidikan ilmiah, melainkan upaya nyata untuk menciptakan lingkungan binaan yang lebih aman dan tahan gempa, dengan meminimalkan risiko kerusakan bangunan, kerusakan korban jiwa, dan meningkatkan pemahaman terhadap desain gempa. Kita dapat memastikan bahwa masyarakat di wilayah berisiko gempa dapat hidup dengan aman
dan tentram.